Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD meminta KPK tidak pasif mengusut dugaan korupsi Wush. Ia pun meminta KPK langsung menyelidiki dugaan markup proyek kereta cepat Wush tanpa perlu menunggu laporan. Komisi Pemberantasan Korupsi minta Mahfud MD mantan Menko Polhukam membuat laporan terkait dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang disampaikan Mahfud dalam podcast di akun YouTube-nya. Terkait hal itu, Mahfud MD menilai KPK seharusnya bisa langsung memeriksa dugaan kasus tersebut tanpa adanya laporan. Mahfud juga meminta KPK memanggil ekonom senior Antoni Budiawan sebab dialah yang sampaikan dugaan markup dalam proyek WUS. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Mahfud meminta KPK tidak bersifat pasif untuk mengusus kasus dugaan korupsi pada pembangunan WUS di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan menyebut akan ada keputusan Presiden soal pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kepres tersebut akan terbit dalam waktu dekat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan proyek LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Rosan Ruslani. Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan. Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Dipakai dividen, Om. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada publik transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai ada dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal saat itu banyak pihak yang menolak pembangunan proyek kereta cepat. Hal itu bisa menjadi celah untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum terjadi pada proyek ambisius era Jokowi tersebut. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli. Namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak ini tidak visible. Rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio yang Bapak tonton yang di... saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden. Atas ide saya sendiri, gitu. PT KCIC Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan jumlah fantastis. Jumlah hutang yang ditinggalkan bernilai fantastis yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melengos saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek WUS yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi enggan berkomentar dan memilih membalikan badan. Ya, Jumat lalu saat menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditanya terkait kereta cepat WUS. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih berbalik badan. Ia enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Terkait yang APBN gimana Pak? Tanggapannya
bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN gitu Pak. Harapan untuk Pak Bekas Kehutanan Pak. Iya Mas. Bantaran kumpul sama teman. Pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai bagi 35 juta penerima manfaat. BLT senilai 300.000 ini akan diberikan pada bulan Oktober hingga Desember dan mulai dicairkan pada minggu depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan stimulus ekonomi terbaru 2025. Stimulus berupa bantuan ekonomi bagi masyarakat. Airlangga menyebut program ini diluncurkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta adanya pemberian tambahan BLT bagi 17,2 juta keluarga dari sebelumnya 18,3 juta penerima. Sehingga total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. BLT ini ditargetkan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 36.783 keluarga penerima manfaat. Terkait bantuan langsung tunai terbaru ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyaluran telah dimulai sejak hari ini hingga 2 pekan ke depan. Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional bagi fresh graduate atau lulusan baru. Dari kuota 20.000 peserta pada tahap 1 yang dimulai pada bulan Oktober ini, maka di bulan November mendatang, pemerintah kembali membuka program magang berbayar dengan perluasan kuota hingga 80.000 peserta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi. Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.